Kamu merasa lelah, malas, dan tidak berkembang. Sensitif berlebihan karena merasa bersalah. Kadang ingin menjauh dan sendirian, tapi tetap bekerja karena takut tertinggal. Merasa hampa meski tetap sibuk. Kamu sadar ada yang salah dengan dirimu. Mungkin sebenarnya beban terberatnya bukan di fisik, tapi kehampaan. Kamu terus bekerja di sistem yang tidak memberi ruang untuk bertumbuh. Kamu sadar kesibukan tidak selalu berarti kontribusi. Kamu mempertanyakan hal yang lebih mendalam. Untuk apa semua ini? Mungkin kamu terjebak meaningless job, atau paling mirip dengan bullshit job oleh David Graeber. Pekerjaan bergaji yang tidak perlu, tidak bermakna, atau bahkan merugikan, dan orang yang mengerjakannya sendiri sadar akan hal itu. Kamu cuma beradaptasi dan menjadi orang yang kamu benci. Kamu mungkin tipe flunkies, kerja untuk membuat atasan terlihat penting. Keberadaanmu tidak berarti. Jika posisi ini hilang, sistem tetap berjalan. Kamu mungkin tipe gons, kerja agresif tapi tidak menciptakan nilai. Pekerjaanmu bersifat konfrontatif atau manipulatif. Ada karena organisasi lain juga melakukan hal yang sama. Jika pekerjaanmu tidak ada, dunia justru lebih baik. Kamu mungkin tipe Dutch tipper, menambal masalah sistem yang sengaja tidak diperbaiki. Kamu tahu masalahnya, tapi kamu tahu harus membiarkannya. Pekerjaanmu menjadi solusi sementara yang permanen. Kamu mungkin tipe box tickers. Pekerjaanmu ada untuk memenuhi prosedur. Pekerjaanmu ada tanpa dampak nyata selain sebagai simbol. Keberhasilan diukur dari kepatuhan, bukan hasil. Kamu mungkin tipe taskmasters. Kamu manajer, tapi melakukan pekerjaan yang tidak perlu, menghasilkan pekerjaan bullshit bagi orang lain, menciptakan rapat, laporan, dan target semu. Kamu sadar pekerjaanmu tanpa makna merusak kesehatan mental dan produktivitas jangka panjang. Lalu, kenapa kamu terjebak meaningless job? Revolusi industri melahirkan sistem manufaktur. Manufaktur fokus pada efisiensi. Efisiensi menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, disinilah kamu terjebak. Sebagai salah satu yang dipaksa beradaptasi, mendapatkan pekerjaan, menghasilkan uang, beradaptasi dan mulai kehilangan makna, pekerjaanmu dipecah terlalu kecil sampai kamu lupa melihat hasil utuh kontribusinya. Pekerjaanmu harus memenuhi prosedur, bukan untuk menyelesaikan masalah nyata. Output pekerjaanmu ada, tetapi tidak mempengaruhi keputusan, jangankan hasil akhir. Jadi, kalau kamu merasa hampa meski sudah bekerja, terpaksa untuk quiet quitting, merasa lelah tapi tidak diakui, karir mandek padahal kamu terus bekerja, jangan lupa, nilai dirimu berbeda dengan nilai pekerjaanmu. Hampa bukan kelemahan. Itu sinyal kesadaran, bukan cacat karakter. Kamu mengerjakan tugas sesuai peran, bukan melampaui demi validasi. Jeda dan renungkan kembali, masalahnya bukan kamu salah memilih pekerjaan. Tapi, tidak semua fase kerja harus bermakna secara emosional.
Rasa bosan kronis adalah bentuk kelelahan eksistensial, bukan karena kurang disiplin. Merasa hampa bukan berarti tidak bersyukur. Makna tidak selalu datang dari pekerjaan utama. Ini bukan akhir makna hidupmu. Ini jeda di mana kamu belajar membedakan antara bekerja untuk hidup dan hidup untuk bekerja. Masihkah kamu ingin menyerah dengan pekerjaanmu? Atau jeda sejenak membangun makna kecil di dalam keterbatasan? Terima kasih udah jeda sejenak di Jeda dan Jadi. Aku hadir memberi jeda sampai kamu jadi.